Saudara, mari kita mulai saat teduh kita dengan mengikrarkan ikrar orang-orang kudus GKT Banyuwangi. Silakan saudara membuka suara untuk bersama-sama mengikrarkan ikrar orang-orang kudus GKT Banyuwangi. Ikrar orang-orang kudus GKT Banyuwangi. 1, 2, 3. Ajaran hidup kudus bagian yang ketiga. Apa yang ada di benak saudara? Apa yang saudara pikirkan tentang ajaran hidup kudus? Saya pernah mendengar seorang jemaat berkata begini kepada saya, saudara. Tak pikir hidup kudus itu cuma soal perkawinan. Tidak boleh selingkuh, tidak boleh mencemarkan tempat tidur, begitu katanya. Lalu saya menjawab begini, ya bukan, hidup kudus itu bukan cuma soal perkawinan, tapi keseluruhan hidup harus kudus. Kan panggilannya seperti itu. Lalu jemaat ini menjawab begini, oh iya saya nggak tahu nggak ngerti. Jangan-jangan banyak juga loh jemaat yang nggak ngerti kayak saya. Saudara, waktu itu saya sempatkan memang untuk menjelaskan sedikit. Lalu juga sempat saya juga bahas dalam persekutuan doa malam. Dan sekarang firman Tuhan mengingatkan lagi tentang hidup kudus. Yang pertama, mengapa harus hidup kudus? Jawabannya Allah kita kudus. Firman Tuhan berkata begini, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Firman-Nya tidak pernah berubah. Sampai hari ini panggilan hidup kudus itu tetap. Karena Allah kita kudus. Satu-satunya alasan hidup kudus adalah karena Allah kita kudus. Jangan pernah menjadikan manusia sebagai alasan untuk hidup kudus. Saudara akan kecewa dan bukan hidup kudus yang sesungguhnya. Jangan pernah menggantikan alasan Allah menjadi alasan manusia. Hidup kudus itu seperti apa? Hidup kudus itu prakteknya bagaimana? Nah saudara, kita akan belajar dari Imamat 19 ini. Yang pertama, hidup kudus itu berhubungan dengan orang tua dan menguduskan hari Sabat. Hebat ya, Alkitab mengajarkan kepada kita. Hidup kudus bukan hanya soal pernikahan. Memang pernikahan harus kudus. Tapi ternyata hidup kudus itu hubungannya dengan orang tua, hubungannya dengan menguduskan hari Tuhan. Menghormati orang tua dan menguduskan hari Tuhan ini erat kaitannya. Begini bunyinya saudara, saya akan bacakan bagi kita. Kuduslah kamu sebab Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Jelas saudara, dalam satu ayat, menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Menyegani itu sama dengan menghormati. Setiap orang harus menghormati ayahnya dan ibunya dan merayakan hari Sabat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kita. Hubungannya di mana? Hubungannya ketika seseorang memelihara hari Sabat, memelihara hari Tuhan, itu kan berarti melayani dan beribadah. Orang yang melayani dan orang yang beribadah pasti menghormati orang tua. Kalau ada orang yang ibadahnya khusyuk, pelayanannya giat, tapi menelantarkan orang tua, sebenarnya dia tidak melayani Tuhan. Orang yang beribadah, yang melayani Tuhan, pasti menghormati orang tuanya yang kelihatan. Karena orang tua itu adalah wakil Allah di dunia. Tidak bisa tidak. Nah, ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang hidup kudus. Termasuk ketika orang tua melakukan kesalahan, bukan berarti terus dibentak-bentak, bukan. Tetap harus menjaga hidup kudus. Lalu hidup kudus itu apalagi? Dikatakan begini saudara, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara, jelas ya tentang Allah lain, tentang idol, tentang berhala. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Satu-satunya alasan mengapa menyembah berhala itu dilarang, karena sebenarnya pada dasarnya orang itu tamak.
orang itu serakah. Dalam perjanjian baru, orang yang serakah itu sama dengan menyembah berhala. Jadi kalau menyembah berhala tidak boleh digambarkan dengan yang lain, karena Alkitab menggambarkan penyembahan berhala itu adalah orang yang serakah, orang yang tamak. Nah, ini dia yang Tuhan mau garap, supaya kita hidup kudus. Tamak matikan, tamak tinggalkan, jangan dipakai lagi. Serakah matikan, serakah itu dibuang. Putus hubungan dengan sifat serakah. Lalu praktek hidup kudus tentang apa lagi? Tentang persembahan. Dikatakan begini saudara, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu, dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya atau boleh juga pada keesokan harinya, tetapi yang tinggal sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis. Soal persembahan berarti persembahan yang kudus. Praktik hidup kudus itu juga soal persembahan. Saudara, Tuhan yang memerintahkan, dipegang Tuhan, Tuhan yang memerintahkan kita untuk membawa persembahan. Kita tidak pernah nyumbang Tuhan loh. Kita tidak pernah bisa memberi apa-apa kepada Tuhan kalau bukan Tuhan yang terlebih dahulu memberi kita. Karena perintahnya bawalah, dan yang diperintah itu adalah umatnya. Maka hidup kudus itu hubungannya juga dengan persembahan. Mari kita berubah, bukan cuma ala kadar, bukan sekedar, tapi dengan pengertian membawa persembahan pun adalah hidup kudus. Kemudian juga praktek hidup kudus yaitu tentang perhatian dan belas kasihan kepada orang-orang yang miskin. Firman Tuhan berkata demikian saudara, pada zaman itu dipikirkan bahwa mereka menjadi petani dan penggembala. Dikatakan begini, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Satu-satunya alasan kita mau berbuat baik, kita mau mempraktekkan kemurahan hati, karena kita sudah dipelihara dan mendapat kemurahan hati Allah. Karena itu sudah diajarkan waktu panen boleh dibersihkan, sikat habis, tidak boleh, harus sengaja disisakan. Saudara perlu membaca kisah Boas, kisah Rut, sengaja disisakan. Untuk siapa? Untuk orang miskin. Orang yang paling hina milik Kristus, berarti kita melayani Kristus. Lalu selanjutnya praktik hidup kudus dinyatakan dengan kata jangan, 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 dan jangan. Saudara, saya perlu bacakan agar kita tahu, oh ternyata praktik hidup kudus itu seperti itu. Mari kita perhatikan larangan jangan, 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 dan jangan. Demikian, janganlah kamu mencuri. Berarti jelas ya, mencuri itu bukan hidup kudus. Janganlah kamu berbohong. Untuk alasan apapun, jangan berbohong. Janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, Tuhan di sini, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Ini saya pegang kuat saudara, apapun alasannya saya tidak boleh dan tidak mau menahan upah orang yang bekerja pada saya. Itu firman Tuhan yang ajarkan, itu bagian dari hidup kudus. Janganlah kau kutuki orang tuli di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar.
tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi itu yang Alkitab terangkan. Bagaimana sih hidup kudus itu? Luas sekali, yaitu tentang keseluruhan hidup kita. Pertanyaannya, apakah hanya itu? Tidak, saudara, tidak hanya itu. Cobalah saudara membaca Imamat 19 ini secara lengkap. Hidup kudus itu kan kalau disimpulkan mengenai cara hidup, mengenai jalan hidup yang kudus. Cara hidup itu ada dua. Cara hidup yang serupa dunia ini atau pada umumnya, dan cara hidup yang kudus, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Allah. Cara hidup kudus itu dimulai dari pembaharuan akal budi oleh firman. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Cara hidup yang kudus. Tuhan memberkati kita sekalian. Happy birthday Cecilia Claresta, hiduplah kudus dan teruslah kejar kekudusan hidup. Semuanya itu karena Allah yang kudus mengasihimu. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan menumbuhkan firman-Mu dalam hati gerejamu, agar terus menerus menjadi gereja yang militan, yang mempunyai cara hidup yang kudus. Mendoakan untuk Cecilia Claresta yang hari ini berulang tahun. Tuhan tambah-tambahkan iman kepadanya untuk mempercayaimu dan mengasihimu, sehingga karena dirimu Cecilia hidup kudus. Mendoakan juga papa mamanya, Koho, Ibu Grace Lili dan Yoel adiknya. Tuhan curahkan kebaikan-Mu atas keluarga ini agar dapat meneruskan kebaikan Allah kepada sesamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.